Bab 6. Keberhasilan Tobias Gregson. Keesokan harinya, berita tentang pembunuhan di Lauriston Gardens memenuhi koran-koran. Masing-masing koran mengulas kasus mereka yang disebut misteri Brixton itu secara panjang lebar. Bahkan ada yang menyajikannya sebagai berita utama. Aku memperoleh beberapa informasi baru dari berita-berita itu. Inilah ringkasan clipping-clipping yang kukumpulkan tentang kasus tersebut. Daily Telegraph memberi komentar bahwa dalam sejarah kejahatan, jarang sekali ada pembunuhan yang ciri-cirinya lebih aneh dari pembunuhan ini. Nama korban yang berbau Jerman, tidak adanya motif perampokan, atau motif-motif lain. Dan kata yang tertulis di dinding semuanya mengisyaratkan keterlibatan pelarian politik dan kaum sosialis Jerman. Sosialisme Jerman memiliki banyak pengikut di Amerika. Tak diragukan lagi bahwa korban telah melanggar hukum tidak tertulis mereka, dan karena itu harus disingkirkan. Setelah menyinggung teori-teori hebat seperti Vimeers, Darwin, dan Malthus, serta mengungkit-ungkit pembunuhan di Radcliffe Highway, penulis artikel tersebut mengecam pemerintah dan menuntut agar dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap orang asing di Inggris. Standard berpendapat bahwa pembunuhan keji seperti ini biasanya timbul dalam pemerintahan liberal. Ketidakpuasan masyarakat dan pemerintah yang lemah berakumulasi pada tindak kriminal yang melampaui batas. Menurut penyelidikan, korban adalah warga negara Amerika yang sudah beberapa minggu tinggal di London. Ia menginap di tempat kos Madame Charpentier di Torquay Terrace, Camberwell. Dalam perjalanannya, korban ditemani sekretaris pribadinya, Mr. Joseph Stangerson. Keduanya mengucapkan selamat berpisah kepada induk semang mereka pada hari Selasa tanggal 4 dan berangkat ke stasiun Euston dengan niat menumpang kereta Liverpool Express. Ada saksi mata yang melihat mereka di peron, tapi setelah itu kedua orang tersebut tak terdengar lagi beritanya sampai mayat Mr. Dreber ditemukan di sebuah rumah kosong di Brixton Road, bermil-mil jauhnya dari Euston. Bagaimana ia bisa berada di sana? Atau bagaimana hidupnya berakhir? Masih merupakan misteri. Begitu pula tentang keberadaan Stangerson. Syukurlah kasus ini ditangani oleh Mr. Lestrade dan Mr. Gregson, dua detektif andalan Scotland Yard, dan kita boleh berharap mereka akan segera memecahkannya. Daily News mengamati bahwa kasus kejahatan ini bersifat politis. Kebencian terhadap liberalisme yang mewarnai pemerintahan Inggris menyebabkan kita kehilangan sejumlah orang yang mestinya dapat menjadi warga negara teladan. Para penganut liberalisme ini mempunyai peraturan-peraturan sendiri, yang bila dilanggar berarti hukuman mati. Polisi harus menemukan sekretaris korban, Stangerson, untuk mendapat informasi yang lebih rinci tentang korban. Beruntung ketekunan Mr. Gregson, detektif Scotland Yard, membuahkan hasil. Beliau telah memperoleh alamat penginapan Stangerson. Holmes tampak geli ketika membaca artikel-artikel itu bersamaku saat sarapan. Sudah kubilang, Watson, apapun yang terjadi, pasti Lestrade dan Gregson yang mendapat pujian. Belum tentu. Tergantung bagaimana akhirnya nanti. Kau masih tak mengerti. Jika si pembunuh tertangkap, itu dianggap karena usaha mereka. Jika si pembunuh berhasil meloloskan diri, itu akan dimaklumi karena mereka dianggap sudah berusaha keras. Bagaimanapun akhirnya nanti, kedua detektif itu akan selalu menang. Itu kenyataan. Hei, ada apa itu? Seruku mendengar bunyi langkah-langkah kaki yang ribut di lorong dan di tangga, ditimpali oleh seruan-seruan jengkel induk semang kami. Itu satuan polisi divisi Baker Street, kata temanku dengan nada serius.
Sementara ia berbicara, masuklah satuan detektif polisi itu, yaitu setengah lusin anak jalanan yang paling kotor dan paling lusuh yang pernah kulihat. Siap, Holmes memberi aba-aba, dan keenam berandal cilik itu berdiri berjajar bagaikan sederet patung. Lain kali, Wiggins saja yang melapor, dan yang lainnya menunggu di jalan. Mengerti? Kau sudah menemukannya, Wiggins? Belum, Sir, kata salah seorang. Sudah kuduga. Kalian harus terus berusaha sampai menemukannya. Ini upah kalian. Holmes memberi mereka masing-masing 1 siling. Sekarang pergilah dan kembalilah dengan laporan yang lebih baik. Pengemis-pengemis kecil ini dapat memperoleh lebih banyak informasi daripada selusin polisi, kata Holmes padaku. Melihat sosok polisi saja, semua orang sudah menutup mulut. Tapi bocah-bocah ini bisa pergi kemana saja dan mendengarkan percakapan apa saja. Mereka juga sangat cerdas, hanya perlu diorganisir. Kau memperkerjakan mereka untuk kasus Brixton? Tanyaku. Ya, ada satu hal yang ingin kupastikan. Aku akan mendapatkan informasi itu, kau tunggu saja. Wah, lihat itu. Gregson sedang menyusuri jalan dengan ekspresi penuh kemenangan. Dia pasti akan ke tempat kita. Benar, dia berhenti. Itu dia. Bel pintu berdentang, dan beberapa detik kemudian, terdengar langkah kaki detektif itu menaiki tangga. 3 anak tangga sekaligus. Gregson menghambur masuk ke ruang duduk kami dengan penuh semangat. Temanku yang baik, serunya, sambil mengguncang-guncang tangan Holmes. Sementara temanku tidak bereaksi. Beri aku selamat. Aku sudah mengungkapkan semuanya hingga tuntas. Kegelisahan melintas di wajah temanku. Maksudmu, kau sudah berada di jalur yang benar, tanyanya. Jalur yang benar, bukan hanya itu. Kami sudah menangkap dan menahan pelakunya. Siapa dia? Arthur Serpentier, Letnan 2 di Angkatan Laut Kerajaan, jawab Gregson dengan sikap sok. Ia menggosok-gosokkan kedua tangannya yang gemuk dan membusungkan dadanya. Holmes mendesah lega dan tersenyum. Duduklah dan cicipi cerutunya, ia menyilakan. Kami sangat ingin tahu bagaimana kau bisa menangkap orang itu. Kau mau minum whisky? Terima kasih, aku memang membutuhkannya. Kerja kerasku selama 1 atau 2 hari ini benar-benar menguras tenaga. Bukan tenaga fisik, tapi lebih banyak pikirannya. Kau tentu mengerti Mr. Sherlock Holmes, karena kita berdua adalah pekerja otak. Kau terlalu memujiku, kata Holmes seakan bersungguh-sungguh. Coba ceritakan, bagaimana kau mendapatkan hasil ini? Gregson duduk di kursi berlengan, mengisap cerutu dengan ekspresi puas. Lalu tiba-tiba ia menampar pahanya dengan gembira. Yang lucu, serunya, adalah si bodoh Lestrade itu, yang mengira dirinya cerdas. Dia mengikuti jejak yang salah sama sekali. Dia memburu Stangerson, yang sama sekali tak ada hubungannya dengan pembunuhan ini. Aku yakin sekarang dia sudah menangkap Stangerson. Hal itu rupanya membuat Gregson begitu geli sehingga ia tertawa sampai tersedak. Bagaimana caramu mendapatkan petunjuk? Tanya Holmes. Akan kuceritakan semuanya. Tentu saja. Dr. Watson, ini hanya di antara kita. Nah, kesulitan pertama yang kami hadapi adalah bagaimana menemukan alamat serta latar belakang korban. Detektif-detektif lain pasti hanya akan memasang iklan dan menunggu jawabannya, atau menunggu sampai ada orang yang datang menyampaikan informasi secara sukarela. Namun bukan begitu cara kerja Tobias Gregson. Kalian ingat topi yang tergeletak di samping mayat korban? Ya, kata Holmes. Buatan John Underwood and Sons, Camberwell, Road nomor 129. Gregson tertegun. Aku tidak tahu kalau kau menyadarinya, katanya. Kau sudah ke sana? Belum? Seru Gregson lega. Seharusnya kau tidak melewatkan kesempatan, betapapun kecilnya. Bagi pikiran yang luas, tidak ada apapun yang kecil, komentar Holmes. Nah, aku mengunjungi Underwood, lanjut Gregson. Aku bertanya apakah dia pernah menjual topi dengan ukuran serta ciri-ciri topi korban.
Underwood memeriksa catatannya, dan seketika menemukannya. Dia mengirimkan topi itu kepada Mr. Draper, yang tinggal di tempat kos Serpentier, Torquay Terrace. Begitulah aku mendapatkan alamat korban. Cerdik, sangat cerdik, gumam Holmes. Aku melanjutkan penyelidikanku dan pergi ke tempat kos Serpentier. Kulihat Madame Serpentier dalam keadaan pucat dan tertekan. Putrinya juga ada di sana, gadis yang sangat menawan. Tapi matanya merah dan bibirnya gemetar sewaktu aku berbicara dengannya. Tentu saja hal itu tak luput dari pengamatanku. Aku mulai mencium sesuatu yang mencurigakan. Kau tahu perasaan itu, Mr. Sherlock Holmes? Saat menemukan jejak yang benar, semangat kita bagai terbakar. Kalian sudah mendengar tentang kematian misterius Mr. Enoch J. Draper? Tanyaku. Pria Amerika itu menyewa kamar di sini, bukan? Madame Serpentier mengangguk. Wanita itu tampaknya tak mampu berbicara. Putrinya tiba-tiba menangis. Aku semakin yakin kalau orang-orang ini tahu tentang pembunuhan tersebut. Pukul berapa Mr. Draper meninggalkan rumah untuk menuju stasiun kereta? Tanyaku. Pukul 8, sahut Madame Serpentier, sambil menelan ludah dengan susah payah, seolah-olah ingin menenangkan diri. Sekretarisnya Mr. Stangerson mengatakan bahwa ada 2 kereta, pukul 9.15 dan pukul 11. Mr. Draper berniat naik kereta yang pertama. Dan itu terakhir kali kalian bertemu dengannya? Wajah Madame Serpentier jadi pucat pasi ketika dia mendengar pertanyaan itu. Dia memerlukan waktu beberapa detik sebelum menjawab singkat, "Iya." Saat berbicara suaranya pelan dan tak wajar. Sejenak kami semua terdiam, lalu putri Madame Serpentier berbicara dengan suara tenang dan jelas. "Tak ada gunanya berbohong, Ibu," katanya. "Lebih baik kita bersikap jujur pada tuan ini. Kita memang bertemu lagi dengan Mr. Draper." "Demi Tuhan, Alice," seru Madame Serpentier sambil melontarkan tangannya dan merosot ke kursinya. "Kau membunuh kakakmu. Arthur pasti lebih suka kita mengungkapkan yang sebenarnya," jawab gadis itu tegas. "Sebaiknya kalian ceritakan semuanya sekarang, tukasku. Informasi setengah-setengah lebih buruk daripada tidak memberi informasi sama sekali. Lagi pula kalian tidak tahu seberapa banyak yang sudah kami ketahui." "Alice, kau yang harus menanggung akibatnya," seru Madame Serpentier menyesali putrinya. Berpaling padaku lalu ia berkata, "Akan saya ceritakan semuanya, Sir. Saya mencemaskan nasib anak laki-laki saya. Namun itu bukan karena dia bersalah. Saya hanya takut Anda dan orang-orang lain menganggap dia terlibat dalam pembunuhan itu. Padahal kenyataannya tidak demikian. Sifat-sifat anak saya, latar belakangnya, pekerjaannya, semuanya membuktikan dia tak ingin melakukan kejahatan itu. Sebaiknya Anda berterus terang," ujarku. "Kalau putra Anda memang tak bersalah, dia tentu tak akan ditangkap." "Mungkin Alice lebih baik kau tinggalkan kami berdua," kata Madame Serpentier, dan putrinya meninggalkan ruangan itu. "Baiklah, Sir," lanjut Madame Serpentier. "Saya sama sekali tidak berniat menceritakan semuanya ini. Tapi karena putri saya sudah menyinggungnya, saya tidak memiliki pilihan lain. Akan saya ungkapkan seluruh kejadiannya tanpa melewatkan satu rincian pun. Itu tindakan yang paling bijak," kataku. "Mr. Draper sudah menginap di tempat kami selama hampir 3 minggu. Dia dan sekretarisnya Mr. Stangerson sedang melakukan perjalanan keliling Eropa. Sebelum ke London, mereka rupanya pergi ke Copenhagen. Saya melihat label kota itu pada koper-koper mereka. Stangerson pria yang pendiam dan tertutup, tapi bosnya tidak enak bagi saya untuk mengatakannya. Jauh berbeda. Mr. Draper orangnya kasar dan tak tahu sopan santun. Ketika tiba di sini, dia mabuk berat.
Dan di hari-hari selanjutnya jarang kami melihatnya dalam keadaan sadar, baik siang maupun malam. Sikapnya terhadap para pelayan wanita sangat tidak sopan. Begitu pula terhadap putri saya Alice. Tidak sekali atau dua kali dia mengatakan hal-hal yang tidak pantas kepada putri saya. Untungnya Alice terlalu polos untuk memahami ucapan-ucapan yang kurang ajar itu. Terakhir dia malah memeluk putri saya. Tindakan yang begitu lancang sehingga sekretarisnya sendiri menegurnya. "Tapi kenapa Anda mendiamkan semua ini?" tanyaku. "Anda kan bisa mengusir mereka." Wajah Madame Serpentier memerah mendengar pertanyaanku itu. "Sejak hari pertama saya sudah ingin mengusir mereka," akunya. "Tapi saya tergoda oleh uang yang mereka bayarkan. 1 pound sehari untuk 1 orang, berarti 14 pound seminggu. Dan ini musim sepi, saya seorang janda, sementara putra saya yang di angkatan laut masih memerlukan biaya. Demi uang saya terpaksa menahan diri, tapi tindakan Mr. Draper yang terakhir itu sudah keterlaluan, dan saya mengusirnya. Itu sebabnya dia pergi dari sini." Lalu, hati saya terasa ringan sewaktu melihatnya pergi. Putra saya sedang cuti, tapi saya tidak menceritakan masalah ini kepadanya. Dia gampang naik darah, dan dia sangat menyayangi adiknya. Sayangnya kelegaan saya tak berumur panjang. Kurang dari 1 jam kemudian bel berbunyi, dan Mr. Draper datang lagi. Dia sangat bersemangat dan jelas sangat mabuk. Dia memaksa masuk ke dalam ruangan tempat saya dan Alice sedang duduk. Dan dia berceloteh tidak jelas tentang tertinggal kereta. Di depan mata saya dia nekat mengajak Alice pergi bersamanya. "Usiamu sudah cukup," katanya, "dan tidak ada hukum yang melarangmu. Aku punya banyak uang, jangan pedulikan nenek tua ini. Ikutlah denganku sekarang juga. Kau akan hidup seperti putri." Alice yang malang begitu ketakutan hingga mengerut menjauhinya. Tapi dia menangkap pergelangan tangan Alice dan hendak menyeretnya ke pintu. Saya menjerit, dan pada saat itu putra saya Arthur masuk ke dalam ruangan. Apa yang terjadi sesudah itu saya tidak tahu. Saya mendengar sumpah serapah dan suara orang diseret. Saya terlalu takut untuk mengangkat kepala. Sewaktu akhirnya saya menengadah, saya melihat Arthur berdiri di ambang pintu sambil membawa sebatang tongkat. "Kurasa orang itu tidak akan mengganggu kita lagi," katanya tertawa. "Aku akan mengejarnya dan melihat apa yang dilakukannya sekarang." Arthur mengambil topi dan berjalan keluar. Keesokan paginya kami mendengar tentang kematian Mr. Draper yang misterius. Kisah ini dituturkan oleh Madame Serpentier dengan banyak celah. Terkadang dia bicara begitu pelan sehingga aku hampir-hampir tak bisa mendengar kata-katanya. Tapi aku mencatatnya dengan steno, jadi tidak mungkin ada kesalahan. "Benar-benar menarik," kata Sherlock Holmes sambil menguap. "Apa yang terjadi selanjutnya?" "Sewaktu Madame Serpentier diam sejenak," lanjut sang detektif, "aku menyadari bahwa seluruh kasus ini tergantung pada satu hal." Sambil menatapnya tajam dan lurus, hal yang menurut pengalamanku sangat efektif terhadap wanita. Kutanyakan pukul berapa putra sulungnya pulang. "Entahlah," jawabnya. "Anda tidak tahu?" "Tidak, Arthur memiliki kunci rumah dan dia bisa masuk sendiri." "Sesudah Anda tidur?" "Ya." "Pukul berapa Anda tidur?" "Sekitar pukul 11. Jadi putra Anda pergi paling sedikit selama 2 jam? "Benar. Mungkin 4 atau 5 jam. Bisa saja." "Apa yang dia lakukan selama itu?" "Saya tidak tahu," jawab Madame Serpentier dengan gemetar. "Semua sudah jelas. Letnan Serpentier terlibat dalam pembunuhan Mr. Draper." Kutanyakan di mana pemuda itu berada, dan bersama 2 petugas aku menangkapnya. Ketika aku menyentuh bahunya sambil memperingatkan agar dia mengikuti kami tanpa keributan. Pemuda itu menjawab dengan berani,
Kalian pasti menangkapku karena kematian si keparat Drebber itu. Kami belum mengatakan apa-apa tentang itu. Jadi kata-katanya sangat mencurigakan. Sangat, kata Holmes setuju. Letnan Charpentier masih membawa tongkat yang menurut cerita ibunya dibawanya ketika mengikuti Drebber. Tongkat itu dibuat dari kayu ek dan cukup kokoh. Lalu apa teorimu? Menurutku kejadiannya begini. Letnan Charpentier mengikuti Drebber hingga ke Brixton Road. Di sana mereka bertengkar dan Charpentier memukul Drebber dengan tongkat. Mungkin di ulu hati, sehingga Drebber tewas tanpa meninggalkan luka. Karena malam itu hujan, jalanan sepi, Charpentier dengan leluasa menyeret mayat korban ke rumah kosong. Mengenai lilin, cincin, darah, dan tulisan di dinding, semuanya mungkin sekedar tipuan, agar polisi melacak jejak yang salah. Bagus sekali, Holmes memuji. Sungguh, Gregson, kau sudah mengalami banyak kemajuan. Aku memang bangga karena berhasil memecahkan kasus ini, jawab sang detektif. Arthur Charpentier sudah memberikan pernyataan. Katanya dia mengikuti Drebber selama beberapa waktu. Tapi Drebber lalu sadar dirinya dimututi dan melarikan diri dengan taksi. Menurut pengakuan Charpentier, setelah itu dia berjalan pulang tapi kebetulan bertemu bekas teman sekapalnya. Mereka berdua pergi berjalan-jalan cukup jauh. Sewaktu kami bertanya di mana temannya itu tinggal, Charpentier tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Kupikir kasus ini sudah selesai. Charpentierlah pembunuhnya. Semua faktanya cocok. Aku benar-benar geli kalau teringat pada Lestrade yang melacak jejak yang salah. Aku yakin dia tidak berhasil mendapatkan banyak petunjuk di sana. Astaga, ini dia orangnya. Memang, Lestrade-lah yang menaiki tangga sewaktu kami bercakap-cakap. Dan sekarang ia memasuki ruangan. Sikapnya yang biasanya bersemangat dan penuh percaya diri sekarang memudar. Wajahnya tampak gelisah dan cemas. Sementara pakaiannya kusut masai. Ia jelas datang untuk berkonsultasi dengan Sherlock Holmes. Karena begitu melihat kehadiran rekannya, ia tampak malu dan jengkel. Ia berdiri di tengah-tengah ruangan, mempermainkan topinya dengan gugup dan bimbang. Sepertinya dia tidak yakin harus berbuat apa. Kasus ini sungguh luar biasa, katanya akhirnya. Kasus yang sama sekali tidak bisa dipahami. Ah, begitu menurutmu, Mr. Lestrade, seru Gregson penuh kemenangan. Sudah kuduga, kau akan menyimpulkannya begitu. Kau berhasil menemukan sekretaris itu, Mr. Stangerson? Sang sekretaris, Mr. Joseph Stangerson, mati dibunuh di Halliday Private Hotel sekitar pukul 6 tadi pagi, jawab Lestrade muram.